tapi buka di mana? Belum. Oh, dekat Ciamis. Lahirnya Ciamis. Oh, lahirnya Ciamis, tapi Ranci. oke, terima kasih Pak. Kemudian beliau menempuh pendidikan magister S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia. Pasti sudah expert di bidang pendidikan. Kemudian jabatan beliau hari ini adalah sebagai praktisi ataupun tim pengembang kurikulum SMK Jawa Barat. Nah, sebelum Pak Darso memulai kegiatan, saya mau minta Ibu Bapak Guru Kebat menyediakan waktu sebentar. Saya melakukan warming up dulu activity dengan Bapak Ibu mengunjungi link Padlet yang akan di-share oleh rekan saya Ibu Epi di grup kedinasan, grup guru kedinasan. Silakan Bapak Ibu untuk join masuk ke link Padletnya. Ulas dulu sedikit berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Barangkali Ibu Bapak sudah hatam lah kurikulum Merdeka. Karena tadi Bu Susi bilang sudah 3 tahun melaksanakan kurikulum, mungkin ada pengembangan. Jadi tidak begitu banyak yang berubahnya. Saya kira berkaitan dengan administrasi guru dan sebagainya. Ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka, Ibu Bapak, yang tahun 24 ini adalah sebagai kurikulum nasional gitu ya. Aturannya ada di Permen nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum. Sudah hafal? Sudah dibaca? Permen 24. Ada yang masih ingat? Beska? Kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Jadi kompetensi atau sebuah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Itu adalah CP, ya, panduan P5, panduan KSP. PPA adalah pembelajaran dan asesmen. Jadi kalau Ibu Bapak hari ini kita belajar P5, kemudian kepala Beskap nomor 32 itu tentang CP. CP apa? Ya apa CP yang pembelajaran itu? Kemudian KSP atau KSP? Kurikulum Satuan Pendidikan. Barang nomor ini regulasi atau dasar hukum untuk kurikulum Merdeka sekarang. Jadi masih ada aturan masih disusun kan untuk tahun ini. Tapi untuk yang 2023 itu ada. Ya. Jadi memandang bahwa menerapkan kurikulum mereka adalah tujuan padahal apa? Ini bukan tujuan satu-satunya setiap sekolah, tapi yang penting adalah bagaimana mendidik siswa supaya sesuai dengan nilai-nilai karakter Pancasila. Itu tujuan. Jadi bukan penerapan kurikulumnya. Kemudian kurikulum mereka hanya diterapkan pada satuan pendidikan yang telah ada seperti 2013. Kalau dulu kan ada pelatihan dulu, itu kurikulum nasional yang dilatih dulu bisa. Dari nasional ke provinsi, kabupaten, kota. Akhirnya dari pusat. Jadi kalau di dulu mulai dari pengetahuannya, praktekannya, analisis sampai kreasi. Kira-kira seperti itu. Guru yang merasa bahwa level kompetensi dan materi pada rumusan CP masih kurang, itu banyak terus seperti itu. Jadi, elemen minimal kira-kira silakan dikembangkan. Ada guru lebih lengkap gitu ya, ada berapa puluh gitu. Tapi minimal saja misalnya ada hanya 3 gitu ya, atau 4 gitu ya. Laksanakan. Ya. Tidak wajib. Ya. Jadi kalau nanti Pak Cecep memeriksa mana modulnya, Ibu Bapak ngasih APP, dalam bahasa Sunda masa kompet tahun apa istilahnya itu, mensamaratakan. Jadi masing-masing kemampuan siswa. Oh ini ini gaya belajarnya seperti ini, sehingga Ibu Bapak dalam membuat perencanaan pembelajaran baik modul maupun RPP nanti berdasarkan mata pelajaran itu harus melakukan asesmen awal.
apalagi di dalam pembelajaran diferensiasi. Jadi asesmen awal itu adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan siswa, minat siswa ini atau siswa itu mengetahui tentang bilangan. Itu kira-kira asesmen awal. Jadi ibu bapak harus melakukan asesmen awal. Kemudian ada format baru baku pada kurikulum mereka. Tidak ada. Ini isu implementasi P5. Yang pertama, P5 adalah satu-satunya cara untuk memperkuat karakter. Tidak, ya. Ini masih banyak kegiatan bukan karakter yang dibangun. Jadi kadang-kadang di sekolah itu kegiatan P5 itu apa sih hasilnya? Yang dituju hasilnya, padahal bukan itu. Kemudian hanya gelar atau panen karya yang diutamakan. Misalnya kegiatan apa, tidak seperti itu. Kemudian penilaian pada hasil bukan dimensi profil Pancasila. Nah, ini yang kadang-kadang yang dinilai itu hasilnya, bukan dari dimensi P5 itu apa sih yang harus muncul di siswa. Kan kadang-kadang ibu bapak kemudian tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Jadi harusnya ya berdampak. Hanya dilaksanakan oleh guru tertentu. Ini semua guru harus melaksanakan kolaborasi. Ya. Jadi tidak masing-masing, meskipun di jam pelajarannya misalnya ajuan untuk melakukan atau meningkatkan ke tingkat atau kelas berikutnya. Karena hasilnya sekarang kan tidak ada KKN kalau penilaian. Nilai 4 pun bisa naik ke Kalau ada ya, soalnya fase berikutnya dengan catatan. Jadi kalau ada kompetensi atau ada elemen atau ada tujuan pembelajaran yang belum tercapai di fase sebelumnya, itu diinformasikan ke guru sampainya bagian apa sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itu solusinya seperti itu. Jadi sebaiknya dari awal harus sudah diketahui, jangan di tengah perjalanan baru dikatakan oh anak ini seperti ini. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kalau bisa kan di PPDB itu ada tes khusus atau ada persyaratan khusus kalau SMK. Ya, tes khusus bisa biasanya. Ya. Disesuaikan apa ditentukan oleh secara umum, ya, maka disampaikan orang tuanya dipanggil. Kalau misalnya dia memaksa, ya, misalnya buta warnanya apa? Istilahnya ada buta warna apa sih? Parsial, ya parsial. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu berkaitan dengan kondisi fisik siswanya, sekolah tidak bertanggung jawab. Jangan menuntut sekolah. Itu dibuat perjanjian di awal di PPDB itu seperti itu, ya. Supaya kita bisa melaksanakan sesuai. Jadi dulu pernah Pak, beberapa tahun yang lalu PPDB SMA SMK itu ada tes. Tapi setelah sistemnya berubah, jadi di sekolah kami juga sudah tidak ada tes khusus. Mempersiapkan. Karena kalau di tengah jalan sudah ketahuan, nah kita kan sudah berjalan, jadi ya mungkin anak tidak bisa ketinggalan. Kira-kira seperti itu. Apa? Ahli khusus untuk itu, jadi semua bisa untuk memberikan pelajaran dasar di bidangnya. Akhirnya seperti apa treatment yang harus diberikan kepada anak tersebut? Ya mungkin konsultasi dengan ahlinya. Ya kira-kira pelakuannya sudah disarankan untuk mungkin tahun depan tidak sesuai dengan kebutuhan kita dari bapak. Mungkin ya kita dialog secara hati-hati yang memaksakan anaknya supaya masuk di sini, sekolah di sini. Padahal kemampuan anaknya baik dari fisik maupun dari ilmunya ini tidak sesuai. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak masukannya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali? Kita lebih diskusi saja. Pak Darso orang yang sibuk, kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan kesempatan ini sayang sekali. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada maka dilanjutkan Bapak. Baik. Jadi tadi persyaratan khusus itu disesuaikan dengan konsentrasi keahlian masing-masing ya. Jadi dibutuhkan persyaratan khusus apa sih untuk PPDB? Itu juga bisa jadi masukan nanti untuk ke tim PPDB. Bapak-bapaknya belum ada yang bertanya sepertinya. Komunitas bapak-bapak mangga.
Siapa yang mau mewakili untuk